Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cukup gelisah dengan kaum muslimin yang mencari bahan-bahan perpecahan di tengah kaum muslimin sekarang yang seharusnya bersatu gitu. Kita itu kan diperintahkan oleh Allah ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian jamaah kaum muslimin yang lain malah melakukan mufarraqah, perpecahan gitu ya. Apa nggak malu sama Rasulullah gitu ya. Padahal yang dijadikan bahan perpecahan itu adalah bahan-bahan ya, perkara-perkara yang sebenarnya memang boleh berbeda. Dari dulu juga boleh berbeda ya. Sampai sekarang kalaupun berbeda ya memang boleh berbeda gitu. Di dalam Islam kita harus tahu ada perkara-perkara yang memang tidak boleh berbeda dan perkara-perkara yang boleh berbeda. Perkara-perkara yang tidak boleh berbeda biasa disebut sebagai perkara yang qot'i karena datang dari dalil-dalil qot'i, baik itu qot'i subut maupun qot'i dalalah ya. Perkara-perkara itu di dalam akidah maupun di dalam syariat. Perkara yang di dalam akidah yang qot'i jelas adalah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, kemudian Allah itu Esa, kemudian Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, kemudian diberikan Al-Quran, dan juga setelahnya tidak ada Nabi gitu ya, dan sebelum Al-Quran dan Nabi Muhammad ada kitab-kitab dan juga Nabi dan Rasul yang lain gitu, dan seterusnya hingga adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Itu kan bagian dari yang qot'i di dalam akidah. Ada perkara-perkara yang dhonni ya, atau perkara-perkara yang furu' cabang yang memang boleh berbeda baik itu dalam akidah maupun dalam syariat, dan ini yang seharusnya tidak boleh menjadi bahan perpecahan. Tetapi masalahnya gitu ya, ketika orang-orang awam ya, muqallid yang am gitu, kemudian mendapatkan perkara ini ya, kemudian dijadikan sebagai suatu prinsip dan menganggap bahwasanya ini adalah yang paling benar, itu yang salah, itu yang keliru, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab dari ustadz-ustadz, tanggung jawab dari tokoh-tokoh agama yang menjelaskan itu kepada mereka yang baru belajar ngaji dan seterusnya, sehingga dianggapnya perkara-perkara yang furu' tadi itu sebagai perkara-perkara yang qot'i ya. Akhirnya menimbulkan kezaliman, akhirnya menimbulkan perpecahan menjadi faktor-faktor mufarraqah. Dia tidak mau bergaul dengan kelompok yang itu karena berbeda masalah furu' ya, kelompok ini dan kelompok seterusnya gitu ya. Akhirnya apa? Yang senang siapa? Yang senang ya jelas syaitan ya, syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya ya, orang-orang kafir ya. Lihat kaum muslimin terpecah, mereka senang ya gitu. Jadi ini juga sebagai pengingat bagi al-fakir ya gitu. Semoga tidak ada